Kobaran api dengan cepat melahap 3 rumah di Jalan Jeruk, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Jumat siang. Petugas pemadam dibantu warga berusaha memadamkan api. 4 mobil pemadam milik Pemkot Pematang Siantar dan 1 milik swasta dikerahkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, api pertama kali muncul dari rumah warga bernama Gimun, 60 tahun. Kami dapat info tadi pukul setengah 10 adanya 65 di jalan Madura bawah. Ya, langsung kita kerahkan armada 4 unit ke TKP. Dan di mana di TKP ya, korban jiwa tidak ada, korban 3 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang petugas sempat pingsan karena menghirup asap dan seorang korban histeris saat kejadian. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di permukiman terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya 10 rumah ludes terbakar. Warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang panik karena melihat rumahnya terbakar. Petugas damkar dan warga berjibaku berusaha memadamkan api yang terus membesar. Diduga api berasal dari korek api yang dimainkan oleh salah satu warga. Api yang cepat membesar melahap 10 rumah yang letaknya berdekatan. Akhirnya, 30 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena kebakaran ini. Kalau RT 3 ini kurang lebih 30-an, hampir 30. 30 kakak Pak ya? 10 rumah yang kena 30 kakak? Iya. Oh ya. Harapannya untuk pemerintah Pak? Ya kalau bisa ada bantuan untuk warga-warga yang kena dampak ini. Karena habis, kartu bentuknya habis. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengizinkan pencalonan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Risma menemui langsung Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencalonannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo Jumat pagi. Risma mengajukan pengunduran diri sebagai menteri karena telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur. Namun Risma belum resmi menyerahkan surat pengunduran diri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden menghormati hak politik setiap warga negara termasuk menterinya yang akan berkontestasi di Pilkada. Selamat pagi Bu, baru ketemu Bapak Bu di dalam. Iya. Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan. Ya itu lebih baik, tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Berarti Pak Pramono juga belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur. Pemirsa, Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan 3 Sri Kandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita ini siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Sri Kandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Dia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Khofifah dan Emil Dardak akan mencoba peruntungan kedua menjabat pemimpin Jawa Timur. Akankah kali ini mereka kembali menang di Pilkada? Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Emil Dardak bakal calon wakil gubernur Jawa Timur. Halo, selamat malam Pak Emil. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Emil, kalau misalnya diceritakan kembali nih, tadi kan sudah melakukan tes kesehatan, tadi seperti apa nih? Ya, tes kesehatan hari pertama adalah tes kesehatan fisik, cukup komprehensif ya, di Rumah Sakit Sutomo, dan kebetulan itu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dibandingkan 6 tahun yang lalu, kita melihat perubahan yang sangat signifikan di alat-alatnya dan teknologinya, sehingga asesmennya jauh lebih dalam gitu. Area-area yang bisa mereka diagnosis jauh lebih kompleks, lebih komprehensif. Gitu. Dan hari kedua adalah tes psikologi. Baik, tadi sudah tes kesehatan, lalu selanjutnya tes psikologi. Kemudian persiapan apa saja sih Mas ini untuk pasangan Khofifah dan Emil di Pilkada serentak 2024 ini? Apakah ada perbedaan nih dengan Pilkada sebelumnya? Sebagai petahana, tentunya kita telah berinteraksi dengan banyak sekali elemen masyarakat, dan kami sangat bersyukur bahwa mereka justru secara proaktif memberikan dukungan moral yang luar biasa, dan tentunya kita akan bersapa dengan mereka gitu. Kita membangun silaturahmi lagi untuk kemudian juga merancang lah kira-kira untuk 5 tahun ke depan apa harapan-harapan dan cita-cita kita bersama. Jadi ini proses yang dari akar rumput yang berjalan, tapi juga tentunya seluruh elemen yang mendukung. Terus terang ada 15 partai politik kali ini bersama kita, dan juga tokoh-tokoh yang bahkan di 2018 mungkin belum jodoh dengan kita, hari ini bersama dengan kita. Jadi ini ada base yang lebih luas yang kita harus melakukan manajemen waktu yang efektif untuk bisa bersapa dan bersinergi dengan beliau-beliau semuanya. Baik, Mas Emil, kalau misalnya kita lihat nih di Pilkada tahun ini, kira-kira tantangannya itu apa sih Mas? Tantangan di Pilkada tahun ini bagi kami atau Pilkada bagi siapapun kandidatnya? Bagi Mas Emil dan juga pasangan Khofifah Emil khususnya nih. Kami melihatnya lebih kepada peluang. Peluang kalau tidak diolah dengan baik tentu akan menjadi bumerang ya, kira-kira, bahwa sekarang tentunya kita harus relevan dengan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat hari ini. Kita harus bisa menjawab isu yang aktual hari ini, juga tentu misalnya tahun 2018 semua tentang milenial. Hari ini it's about Gen Z kan gitu kan.
Nah, inilah makanya kami bersyukur bahwa misalnya program unggulan, saya nggak boleh kampanye ya sekarang ya, tapi kita kan bicara mengenai analisa politik bahwa tentunya memastikan bahwa Gen Z ini juga sudah diperhatikan oleh kita. Kenyataannya memang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir, dan ini akan semakin diperkuat untuk 5 tahun ke depan. Jadi hari ini adalah eranya masih milenial, tapi juga sudah ada Gen Z. Gitu, Gen Z yang katakanlah 6 tahun yang lalu saat pilkada, mereka yang umurnya 11 hari ini 17, yang umurnya 12 18 ya, yang umurnya 20 dulu masih 14 tahun gitu. Jadi ini generasi Gen Z ini tentu menjadi pemilih pemula, dan juga yang dulunya pemilih pemula ini menjadi bagian dari segmen yang penting karena mereka masuk di pertengahan 20-an dan 30-an. Oke, Mas Emil, sebagai petahana nih sekarang, berarti kan nantinya juga pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Hovifah dan juga Mas Emil terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Bagaimana nih Mas Emil sebagai petahana menjawab pertanyaan seperti itu nantinya? Ya, harus dijawab dengan komprehensif ya. Ada banyak sekali indikator yang memberikan optimisme dan semangat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Pemerintah provinsi ini sangat berbeda nature-nya dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Gitu. Karena pemerintah provinsi ini menjadi jembatan antara pusat dengan kabupaten kota. Kelancaran program pemerintah pusat itu banyak mengandalkan juga peran dari pemerintah provinsi. Nah, seperti kebijakan kawasan ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana kementerian lembaga, dan lain sebagainya, itu juga perlu peran dari provinsi. Nah, sebaliknya pemerintah kabupaten kota itu sangat mikro. Mereka bicara mengenai benar-benar hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga seorang calon gubernur atau wakil gubernur, pengalaman kami 5 tahun, kami ada yang disebut sebagai kewenangan konkuren, ada kewenangan yang khusus di pemerintah provinsi, seperti pengelolaan SMA dan SMK, yang mana tentunya kita bersyukur bahwa tingkat diterimanya di dalam perguruan tinggi negeri tertinggi di Indonesia. Begitu pula indeks pembangunan manusia meningkat. Begitu pula juga dengan prestasi di kompetisi sains nasional. Nah, ini hanya beberapa dari sisi SDM. Belum lagi angka indikator makro seperti kemiskinan yang menyentuh sejarah single digit ya. Dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar juga dari penurunan kemiskinan nasional gitu. Jadi jangan dilihat berapa angkanya hari ini dibandingkan, tapi lihat progresnya, lihat pergerakannya. Nah, ini hanya segelintir dari tentunya interaksi harian yang kami harapkan bisa berlangsung untuk mewujudkan proses pemilu pilkada yang produktif, yang substantif. Baik, Mas Emil, tadi kan juga sempat disinggung nih soal Gen Z atau pemilih pemula. Gimana nih tantangannya untuk menjaring Gen Z nih sekarang? Ya, saya hidup dengan seorang yang borderline Gen Z karena istri saya kelahiran 94 itu sudah mepet sekali dengan Gen Z. Jadi saya bekerja setiap harinya, tim di sekeliling saya ini Gen Z semua mayoritas. Jadi ada perbedaan tapi tidak juga kemudian membuat mereka benar-benar terdiskoneksi lah gitu ya. Dengan ini kan ada momok-momok yang muncul tentang Gen Z yang menurut saya jangan dilihat sebagai hal yang negatif, tapi kita harus melihat Gen Z sebagai generasi yang melek teknologi, yang memiliki fokus kepada outcome, kepada output. Jadi sedangkan fokus kepada proses, kepada prosedur itu Gen Z kurang tertarik gitu. Nah, ini pendekatan seperti ini alhamdulillah sudah kita terapkan di berbagai program-program yang berorientasi kepemudaan di Jawa Timur. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian memulai dari nol bagi Pemprov Jawa Timur maupun bagi kami sebagai petahana untuk berinteraksi dengan Gen Z. Karena ya itu tadi bahwa program kami yang berorientasi pada saat menjabat maksudnya, ini ada sangat berkaitan erat gitu. Kita ingat pada saat COVID-19 bahkan kami bekerja sama dengan anak-anak muda yang jago ngulik ya. Mereka jago ngulik dan belum ada wadah untuk artificial intelligence berbasis visual. Dan kita bekerja sama dengan mereka mengembangkan deteksi masker dan social distancing atau physical distancing
di lokasi-lokasi pasar misalnya. Nah ini hanya segelintir 3D printing dikembangkan di Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah bersama dengan Mbak Arumi sebagai ketuanya untuk mewadahi pendekatan baru yang lebih modern di dalam membina kerajinan daerah. Jadi sebenarnya program Bernafaskan Gen Z sudah jalan, bukan dari nol, dan ini akan menjadi cerita yang menarik bagi mereka yang ingin tahu lebih dalam. Karena bagi kami pemilu ini juga adalah menceritakan peristiwa di balik layar. Dari segala hal yang kita dapatkan, kita rasakan dalam pembangunan Jawa Timur. Karena cerita-cerita di balik layar ini penting, tidak semua tercapture di media sosial atau media massa, yang sebenarnya juga akan menjadi sangat substantif, produktif bagi para pemilih untuk bisa mengenal lebih dalam siapa pemimpinnya. Jadi ini harapan kita dan kami optimis bahwa masyarakat Jawa Timur juga punya ketertarikan untuk mengenal lebih dalam lagi. Baik, Mas Emil, kalau misalnya di tahun ini atau Pilkada Serentak 2024 ini kan 3 calon gubernur atau bakal calon gubernurnya sendiri ini perempuan semua. Menurut Mas Emil ini unik seperti apa sih ini, Mas? Ya, kita bersyukur bagi kami siapapun yang ingin maju, insya Allah dilandasi niat baik, orang-orang baik. Dan sebagai petahana tentunya kami bukan memfokuskan diri kepada kami yang baik lawan buruk, bukan begitu. Semua orang-orang baik, tetapi insya Allah sebagai petahana kami melakukan tentunya sebuah ikhtiar untuk mendapatkan restu dari masyarakat, yang mana sebenarnya langkah awal kami untuk kembali maju ini juga dilandasi oleh dorongan dan semangat yang diberikan oleh segenap elemen masyarakat kepada kami, begitu. Jadi kalau dikatakan ini para Sri Kandi, saya juga merasa bangga, gitu, karena artinya bahwa memang Indonesia telah menjadi negara yang tentunya memberi ruang yang seluas-luasnya dan melakukan kaderisasi yang sebaik-baiknya kepada pemimpin-pemimpin perempuan. Baik, Mas Emil, kalau misalnya kita beralih ke sebelumnya nih, awalnya ini kan Jatim ini diprediksi hanya ada 2 pasangan, yaitu petahana Hovifah dan Anda, serta Bu Risma dan juga Gus Hans. Tapi ternyata ada 1 pasangan lagi, yaitu Bu Luluk dan Lukmanul. Bagaimana Anda melihat hal ini dan juga apakah persaingan ini akan semakin berwarna atau makin sulit nih menurut Mas Emil? Kami senantiasa tidak pernah merasa overconfident. Itu kami tahu bahwa kami harus berikhtiar. Ikhtiar ini kami jalankan semaksimal mungkin sebagai wujud komitmen kami kepada masyarakat Jawa Timur. Bahwa kami ingin menyapa seluas-luasnya dan sebaik-baiknya agar masyarakat Jawa Timur bisa lebih mengenal lagi pemimpin yang memang selama ini sudah mengabdi kepada masyarakat Jawa Timur 5 tahun terakhir. Bahwasanya kemudian kami dihadapkan dengan 1 atau 2 peserta lainnya, tentunya tidak merubah semangat tadi. Tapi memang tentunya ini lebih cocok ditanyakan kepada pengamat, bahwasanya kalau diasumsikan dulu hanya 2 calon karena ada keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsentrasikan segala keinginan untuk tidak bersama petahana, ternyata banyak sekali aspirasi-aspirasi yang relatif variatif ya terhadap calon-calon. Artinya maju ini bukan masalah petahana versus yang lain, enggak. Ini adalah kesempatan bagi setiap tokoh masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses pemilu kada. Jadi ini adalah proses yang jangan sampai kemudian menjadi panas berlebihan. Hangat-hangat itu wajar, tapi kalau terlalu panas sampai memecah belah masyarakat tidak perlulah. Karena sekali lagi ini adalah sebuah proses yang lumrah bagi siapapun yang ingin mengabdi untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Emil atas waktunya sudah meluangkan berbincang sedikit bersama kami di iNews Prime. Selamat bertugas kembali dan juga sukses selalu di Pilkada Serentak 2024 kali ini, Mas Emil. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dipantau oleh pihak istana yang menyebut urusan parpol jangan dikaitkan dengan presiden.
Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat suara terkait Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Presiden Jokowi menyebut pencalonan kepala daerah merupakan hak partai politik. Tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jawa, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan dituding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Sementara itu, setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik yang ada saat ini. Anies pun berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Tapi di menit-menit akhir penutupan pendaftaran, PDI Perjuangan justru mendaftarkan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Pada saat mendaftar ke KPUD Jawa Barat, JJ Ronald diwakilkan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan anggota DPRD Jabar fraksi PDIP Abdi Yuhana. JJ dan Ronald hadir lewat panggilan video dan menyatakan siap menjalani tugas yang diberikan partai. Pendaftaran keduanya pun muncul di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Untuk kaget
ketika mendapatkan kabar ini, ya saya memahami betul bahwa ada politisi kampung, bupati di kampung, di survei juga tidak ada nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan persoalan menang kalah, tetapi hari ini adalah PDI yang begitu sangat concern terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan melalui proses demokratisasi, maka tentu ini menjadi hal yang paling pokok. JJ Wiradinata merupakan Bupati Pangandaran 2 periode pada 2016 dan 2020. Sementara Ronald merupakan selebritas yang pada Pileg 2024 maju sebagai caleg namun tidak terpilih. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Dan kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah acara. Dapat kabar ini, tapi sekali lagi kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insyaallah saya maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Diketahui PDIP memilih JJ karena keberhasilannya menjadi Bupati Pangandaran 2 periode. Sedangkan Ronald dianggap merupakan sosok yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk menarik pemilih kelompok muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis Vicky Prasetyo dan Muhammad Suendi mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang, Jawa Tengah. Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan diiringi ribuan relawan serta pawai budaya. Ribuan warga, relawan, dan pengurus partai DPC PKB Pemalang mengarak artis Vicky Prasetyo dan Muhammad Suendi untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang. Vicky dan Suendi mengendarai mobil terbuka dan diiringi ribuan warga. Arak-arakan budaya juga beberapa artis turut serta mengantarkan pendaftaran untuk ikut kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang. Keduanya diterima langsung Komisioner KPU Pemalang pada Kamis petang. Berkas pencalonan pun diperiksa oleh petugas KPU Pemalang. Vicky Prasetyo yang mengusung jargon revolusi ini menyebutkan akan membangun Pemalang agar lebih baik dan rakyatnya lebih sejahtera. Beberapa target akan menjadi fokus dalam pemerintahan jika terpilih, seperti sektor industri, pendidikan, dan kesehatan. Dia juga akan memperhatikan masalah lingkungan, juga menyelesaikan masalah sampah. Malang ini memang dalam kondisi rapot sosial yang harus kita perbaiki, baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonominya yang secara kurang masif dalam waktu yang cepat. Maka dari itu harus dibutuhkan salah satu pemimpin yang akan membawa perahu eksekutif yang bernama Kabupaten Pemalang ini. KPU Pemalang sudah menerima 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Di antaranya pasangan Mansur Hidayat dan Muhammad Bobi, Vicky Prasetyo dan Muhammad Suendi, serta pasangan Anom Widiantoro dan Nurkolis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada serentak 2024, mulai dari penyanyi Krisdayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Suraparja di Pilgub Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agus Triwiyono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat.
Hengki berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI Perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Ronald Surapraja, pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio, dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Krisdayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Negeri, kamu berjanji. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan berkaitan dengan penyelenggara negara atau ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa klarifikasi perlu dilakukan karena hal itu patut diduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Meski Kaisang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun ia merupakan Ketua Umum Partai Politik dan anak Presiden Joko Widodo sekaligus saudara dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun kewenangan KPK terbatas untuk memeriksa dugaan gratifikasi yang menyasar pada penyelenggara negara. Namun keterangan Kaisang tetap dibutuhkan. Mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan apa terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau Pemirsa, penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi sorotan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Masyarakat Anti Korupsi mendesak putra bungsu Presiden Jokowi itu untuk mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi. Telah menginstruksikan Direktur Gratifikasi menelusuri viralnya Kaisang Pangarep yang bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, KPK menjelaskan Kaisang tetap bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Masyarakat anti korupsi MAKI juga meminta putra bungsu Presiden Joko Widodo itu untuk menjelaskan semua dugaan gratifikasi yang melibatkannya dan sang istri Erina Gudono kepada KPK. Kaisang itu kan apapun anak presiden dan adik wali kota Solo yang berpotensi ada konflik kepentingan. Karena apa? Pesawat itu diduga dimiliki oleh suatu usaha besar yang juga dapat kerjasama dengan Pemkot Solo, menggunakan lahan milik Pemkot Solo dipakai untuk kantor perusahaan tersebut dan dipakai untuk gaming online, istilahnya untuk spot itu di lahan miliknya Pemkot Solo. Heboh soal jet pribadi yang disewa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, direspon tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Masyarakat dipersilahkan melapor kepada pihak berwajib jika menemukan bukti penggunaan jet pribadi tersebut melanggar undang-undang. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya. Jadi saya pikir
masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu loh. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina mendapat perhatian dan memicu beragam tanggapan masyarakat setelah mereka ketahuan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia pada 21 Agustus 2024 silam.